Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita semua nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman, Islam, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, menjalankan ibadah, menjalankan kegiatan-kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman kita, Islam kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ajaran-ajaran beliau lah kita semua diberikan jalan yang terang benderang, insya Allah di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Masih di momen Lebaran, saya mewakili seluruh mujis atau admin yang ada di grup mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan dalam membimbing jenengan-jenengan semua, baik tutur kata kami, ucapan, perilaku kami yang kurang berkenan di hati jenengan semua. Saya mewakili seluruh mujis yang ada di grup wilayah masing-masing, mohon maaf lahir dan batin. Jadi dalam momen Lebaran ini, bagi jenengan-jenengan yang sudah melaksanakan ibadah suci Ramadan, mudah-mudahan jenengan-jenengan semua kembali menjadi fitrah seperti bayi yang baru lahir. Jenengan lihat bayi yang baru lahir ya, tanpa beban, tanpa keinginan, tanpa kemauan, hidup di alam dunia ini dengan senang hati ya, nggak ada beban, nggak mikirin macem-macem ya. Kalau diajak bercanda tersenyum, bersendagurau, nggak ada rasa dendam, iri, dengki, hasad-hasud. Itulah yang diharapkan kita semua setelah kita menjalankan ibadah suci Ramadan dan menjakatkan fitrah kita, menunaikan zakat fitrah, sehingga tujuan akhir kita selain menjadi orang yang bertakwa dan kembali lagi seperti fitrah, seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir kita ibaratkan itu kan suci, tidak punya dosa, tidak punya keinginan, hatinya masih bersih, penyakit-penyakit hati itu enggak ada. Waktu kita kecil dulu, apalagi kalau kecil kita itu ganteng, cantik, gemuk ya, banyak orang-orang yang suka sama anak-anak kecil, mayoritas ya. Kebanyakan orang-orang itu suka sama anak kecil atau bayi, digendong kemana-mana, diajak bercanda,
Terus orang-orang yang mengajak anak-anak kecil atau bayi itu, dengan lihat apabila disakiti sama bayi yang digendongnya, yang diasuhnya itu tidak akan marah. Kebanyakan mayoritas orang-orang sama bayi itu banyak yang suka. Contohnya waktu gendong dikencingin atau berak itu nggak akan marah orang yang mengasuh itu, bahkan wah ya ini dikasih parfum. Terus kadang-kadang kepala kita ditabokin, wajah kita ditampar, dicakar ya. Itu nggak ada rasa marah sama bayi, sama anak kecil. Jadi kita ikut-ikutan, yang mengasuh ikut-ikutan, nggak ada rasa dendam pada si bayi. Bayi juga nggak ada dendam sama anak kecil disakitin sama temannya, orang tuanya yang marah. Tapi setelah kejadian itu selesai ya bermain lagi. Nah, maka dari itu bagi kita yang masih ada penyakit hati, entah iri, dengki, hasad, hasud, sombong, riya, takabur, itu hilangkan. Kita contoh pada bayi atau anak kecil yang nggak punya dosa, yang belum balik, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa iri, dengki. Kalau kita semua sudah bisa seperti itu, insya Allah hidup kita akan tenang, damai. Jadi pada intinya ilmu Asmaul Haq yang sudah saya ijazahkan itu amalkan, istiqomahkan dengan tata cara yang sudah saya berikan. Insya Allah akan membawa diri kita untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam kita, mengikis, melebur, sehingga kita akan samina wa ta'na pada gurunya dan mengikuti apa yang sudah diajarkan, yang diperintahkan. Program-program di Rumah Singgah Asmaul Haq bisa berjalan dengan, karena tujuan program Rumah Singgah Asmaul Haq itu untuk mendidik kita, melatih kita ya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, sehingga kita mempunyai pondasi yang luar biasa kuat ya, dalam berkehidupan di keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kita tidak terkoyak-koyak ya, tidak terpeta-peta, tidak bisa diadu domba, karena kita tahu kita udah kuat, pondasi kita udah kuat, mana yang hak, mana yang batil. Maka dari itu saya pesan kepada seluruh anggota atau murid Rumah Singgah Asmaul Haq, amalkan, istiqomahkan ilmu yang sudah jenengan miliki, sehingga dalam mengarungi kehidupan di dunia ini jenengan akan di jalan yang lurus ya, tidak bisa tergoyahkan, karena hanya tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Sehingga kalau pondasi kita udah kuat, kita tidak bisa diadu domba, tidak bisa difitnah. Jadi hidup kita itu teguh, lurus, tidak berbelok-belok. Samina wa ata'na pada gurunya. Yang penting tujuannya itu baik, diarahkan untuk kebaikan, amal ma'ruf nahi mungkar ya, itu akan senang hati, tidak ada berpikiran yang macam-macam ya. Jadi ilmu ya, terutama ilmu Asmaul Haq ini luar biasa luas, nggak ada batasnya. Maka dari itu bagi yang sudah tingkatan-tingkatan tinggi ya, di Rumah Singgah Asmaul Haq ini bisa menciptakan ilmu ribuan, bahkan jutaan. Apapun ilmu yang ada di dunia ini bisa semua diciptakan. Apa kita ingat ilmu apa, langsung bisa kita tanpa belajar berguru. Ilmu itu udah otomatis. Hanya ada beberapa orang yang lulus di tingkatan tersebut, yang sudah mempunyai ya, pegangan yang bisa
menciptakan ilmu ribuan ilmu ya, kalau semampunya dia inginkan, insya Allah semuanya bisa mengakses ilmu-ilmu leluhurnya yang dulu. Tapi itu penuh perjuangan, pengorbanan yang luar biasa untuk mencapai tingkatan tersebut dengan berbagai ujian ya, benturan-benturan, gemblengan ini gemblengan itu, sehingga mereka atau beliau-beliau itu bisa mencapai tataran seperti itu. Jadi kalau udah mencapai tataran seperti itu ya udah hanya senyum-senyum aja. Ilmu yang sudah dimiliki udah ya tinggal penggemblengan, penguatan. Karena penting ya, silaturahmi entah lewat HP, lewat telepon WA ya, atau datang langsung ke rumah singgah semula, itu penting karena untuk menjamu keberkahan ilmu tersebut. Tapi kalau kita udah merasa pintar ya, udah merasa wah udah tinggi dan macam-macam ya, terputus di situ ilmunya. Jadi nggak ada perkembangan, nggak ada peningkatan ya dengan ilmu tersebut. Jadi ilmu itu hanya khusus untuk dunia, tapi akhiratnya itu akan terputus keberkahan ilmu ya. Mungkin itu sebumit sekaligus ucapan hari raya Idul Fitri 1446 ya. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman ya, tergolong orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati jenengan semua, yang menyinggung atau menyakitin hati-hati jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.